Idrak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Ais Martin, Vicky Salsabila, Ekan Hidayat, M. Nasruddin Al-Ghazali, M. Yuda Indrayana. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan dibimbing oleh Bapak. Silakan Bapak memimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, agar nanti bawakannya saya berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirna bil-fadli wal madadi wa la tudhurina ila yawmiddin wa an tansurna wa taftar alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terima kasih semuanya. Selanjutnya silahkan berdiri semuanya. Jadi lihat ke bawah ada. Kemudian rapikan bangku mejanya. Rapikan. Kalau sudah rapi duduk kembali. SMK Darul Habibie. Untuk hari ini semangat belajar. Selanjutnya sebelum kita mulai pembahasan tentang malaikat-malaikat Allah, beriman pada malaikat-malaikat Allah, kita baca Al-Quran dulu ya, sebagaimana biasa. Kita akan baca surah Al-Baqarah. Di akhir surah Al-Baqarah ada kemudian saya sampaikan bahwa ini kompetisi dasarnya. Kompetisi dasar apa ini? Malaikat selalu dekat bersama. Ya, pertama kompetisi dasarnya adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang kedua, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Kemudian nanti ada tujuan pelajarannya, ada 4. Setelah kita mempelajari tentang materi ini, diharapkan kepada peserta didik untuk bisa melakukan yang 4 ini. Pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah, kemudian yang ketiga menentukan dalil nakli, ya, dalil nakli tentang beriman kepada malaikat Allah, kemudian menguraikan tugas-tugas malaikat-malaikat Allah. Setelah kita tahu jumlah malaikat itu, kemudian nanti kita harus bisa menguraikan apa saja tugasnya malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Sudah dibaca buku pelajarannya? Baik. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk apa? Bisa menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Apa itu iman? Siapa yang bisa? Apa itu iman?
Iman adalah iman secara dasar, percaya atau yakin. Secara istilah, paling maksud dengan iman secara istilah, apa bisa? Meyakini. Oh ya, silakan. Meyakini secara tulus hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota. Oke, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan seluruh badan. Kita buat dari 3 kelompok aja ya. Ada yang 5, ada yang 4, kemudian 4. Karena 13 yang hadir. Paham? Nah, silakan. Kelompok pertama, seperti yang kemarin. Kelompok pertama, ayo kumpul seperti kelompoknya. Oke. Baik. Ada berapa? Antum meja sesuai dengan kelompoknya. Mereka bangku ini jaga. Antum bertiga ya. Ya, analisis sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada malaikat. Kalau itu dianalisis, kira-kira gambar yang pertama itu tugas malaikat siapa? Nanti dianalisis, analisis masing-masing kelompok ya. Nah, kemudian yang kedua gambar uang itu, kira-kira siapa yang memberikan rezeki ya? Nah, kemudian ada trompet, kemudian ada apa itu? Gambar apa itu? Kemudian kita orang meninggal dunia ya, ada trompet, apa ditulis, dan selanjutnya. Nanti itu dianalisis oleh masing-masing kelompok. Setelah itu nanti presentasi lagi di depan masing-masing kelompok. Paham ini? Oke, mulai sekarang untuk menganalisis 15 menit. 15 menit. Sudah semuanya di kelompok-kelompok sudah selesai, silakan dipersiapkan untuk presentasinya ya. Kita mulai presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang maju? Linda. Ayo. Siapa yang maju? Ya, ada siapa? Oke. Maju. Linda. Ada Linda, ada depan semua, ada depan semua. Ada depan semua ya. Analisa gambar yang sudah saya kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil menganalisa gambar. Gambar pertama adalah tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Gambar kedua adalah tugas malaikat Mikail yaitu mengatur rezeki. Gambar ketiga adalah tugas malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Gambar keempat adalah tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Gambar kelima adalah tugas malaikat Munkar yaitu bertanya dalam kubur. Gambar keenam adalah tugas malaikat Nakir yang memberikan pertanyaan kepada baik dalam dan kemudian nanti setelah persentase semua kelompok ada tanggapan nanti ya, tanggapan yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Baik, kelompok 2 silakan. Ali. Saya dari kelompok yang kedua akan mempresentasikan menganalisis gambar tentang tugas para malaikat. Gambar pertama adalah tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, malaikat Jibril tugasnya juga mengajarkan agama kepada umat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambar kedua yaitu tugas malaikat Mikail adalah mengatur rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup di dunia. Selain itu, malaikat dan tugasnya yang menanam hujan serta menumbuhkan tanaman juga menjadi bagian dari tugas malaikat Mikail. Gambar ketiga yaitu tugas malaikat Israfil. Tugas
tugasnya untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Gambar keempat yaitu tugas malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa semua makhluk dan di dunia sehingga dikenal sebagai malaikat maut. Gambar kelima yaitu tugas malaikat buka. Tugasnya memberikan petunjuk kepada orang mati di alam kubur setelah meninggal dunia. Setiap orang akan ditanyakan mengenai amal perbuatannya di dunia setelah dikuburkan, mengenai amal mereka selama hidup di dunia. Gambar keenam adalah tugas malaikat nakir. Terus tugasnya seperti malaikat kembar yang akan memberikan pertanyaan kepada orang mati dan alam kubur adalah malaikat nakir. Malaikat kembar dan nakir akan bertanya kepada orang yang meninggal dunia setelah dikuburkan mengenai amal mereka selama hidup di dunia. Dan yang kedua adalah tugas malaikat raqib. Malaikat raqib memiliki tugas menjaga amal manusia. Malaikat raqib juga menjaga niat manusia mereka belum diwujudkan dalam bentuk tindakan. Dan tugas malaikat atid. Malaikat atid tugasnya mencatat amal untuk manusia selama hidup di dunia. Dan gambar yang ke-9 adalah tugas malaikat maut. Tugasnya menjaga pintu neraka adalah malaikat maut. Dan gambar ke-10 malaikat ribuan, tugasnya adalah menjaga pintu surga. Sekian, cuma ini yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang menyampaikan? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 mempresentasikan menganalisis gambar tentang malaikat dan tugas-tugasnya masing-masing. Gambar pertama yaitu malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, malaikat Jibril tugasnya juga mengajarkan agama kepada umat Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Gambar kedua yaitu malaikat Mikail. Tugasnya adalah membantu rezeki dari Allah SWT kepada makhluk hidup di dunia. Dan malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka adalah malaikat Malik. Gambar terakhir yaitu malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga. Sekian, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua persentase 12 malaikat ya, yang 10 itu. Oke, sekarang untuk menguatkan lagi, ada berapa jumlah malaikat? 10. Sebutkan yang 10 itu. Kemudian untuk menguatkan lagi, sekarang saya akan kasih soal ya. Kemudian nanti tebak kira-kira malaikat siapa yang bertugas. Jadi dengan soal ini ada burung, kemudian di pagi hari burung itu dia mencari makanan. Kemudian ada buah-buahan itu dimakan sama burung. Kira-kira siapa yang bertugas untuk memberikan makanan kepada burung itu? Malaikat Mikail. Oke, sekarang pilih. Apa lagi? Ada CCTV misalkan di satu ruangan, kemudian di CCTV itu bahwa banyak orang di situ. Atau kira-kira kalian sudah di situ di ruangan itu ada CCTV. Kira-kira apa yang kalian akan lakukan di ruangan itu? Sementara di situ ada CCTV-nya. Apa kira-kira? Dan apa? Waspada dan berhati-hati. Kenapa kita waspada dan berhati-hati? Ada yang memantau kita. Itu ada CCTV. Itulah gambaran bahwa kita harus berhati-hati kalau kita beriman kepada malaikat Allah. Paham ini? Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Semua sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.